Tapi dia hanya mengatakan alasan dia memberlakukan darurat militer di negara tersebut karena dia mempunyai tuduhan Partai Demokrat, ya, salah satu partai yang ada di negara tersebut, itu sudah memiliki hubungan dengan musuh mereka, yaitu Korea Utara. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hari ini, gue mau nyombong dikit nih geng. Nah jadi, gue kemarin baru aja beli kado buat temen gue. Nih. Nah, gue belinya itu lewat online, tapi ya gue belinya secara gratis. Percaya nggak? Kok bisa gratis? Ya bisa lah geng. Ini gue bocorin nih rahasianya. Jadi gue beli ini dari cairin cashback yang gue kumpulin dari Shopback. Nah, di sini gue mau nunjukin nih, kalian bisa lihat sendiri total saldo gue di sana. Nah, terus apa sih sebenarnya Shopback itu? Nah, ini tuh aplikasi semacam pintu gerbang sebelum kita belanja online geng. Jadi kalau kalian mau belanja online di e-commerce tapi masuknya lewat Shopback, otomatis kalian bakal mendapatkan cashback dari setiap transaksi. Nah nanti saldo cashbacknya itu masuk ke akun Shopback kalian dan bisa dicairkan jadi uang tunai gitu geng. Jadi kalian nanti bisa pakai uangnya buat belanja lagi. Makanya tadi gue bilang gitu ya, belanjanya itu ya gratis gitu. Karena gue mendapatkan cashback dari Shopback ini. Akhirnya geng, gue jadi rutin pakai Shopback ini karena di dalamnya itu ada lebih dari 700 merchant. Mulai dari marketplace seperti Shopee. Nah, setiap kalian belanja di sana, Shopback bakal selalu kasih cashback di setiap transaksi kalian dari merchant-merchant tersebut. Mau belanja kapan aja, di merchant mana aja, beli apa aja tanpa minimum transaksi, gue jamin pasti bakal dapat cashbacknya, geng. Dan gak sampai di situ aja, cashback yang kalian dapetin ini juga gak ada batasnya. Jadi gak ada tuh cashback yang cuma sekali atau 2 kali. Nah, gak tanggung-tanggung, kalian juga bisa dapetin cashback berkali-kali. Nah, kayak gue nih, pas beli barang ini tadi, gue beli barang ini di Shopee. Nah, dari pembelanjaan gue itu, gue dapetin cashback segini nih. Nah, kalau kalian mau dapat cashback sebanyak ini juga, ya kalian wajib belanjanya di saat cashbacknya lagi naik, geng. Gue ajarin ya cara belanjanya nih, geng. Nah, misal nih, kalian mau beli barang yang tadi gue tunjukin. Ini gue belinya di Shopee. Pertama, cari produknya di Shopee. Terus salin link produknya. Abis itu, kita buka Shopback. Klik logo Shopee. Klik tombol link di kanan atas. Tinggal tempel tuh link produk tadi. Nah, kelihatan kan cashback yang bisa kita dapat. Udah deh, tinggal klik dan lanjutkan belanja kayak biasa di Shopee sampai pembayarannya berhasil. Nah, kalau pembayarannya udah terverifikasi, masuk deh tuh cashbacknya. Belanja malah dapet cuan kan? Nah, terus cashback yang kita dapetin ini gimana cara gunainnya? Nah, cashbacknya itu bisa dicairkan ke rekening bank kalian masing-masing. Dan bisa berbentuk uang tunai, bisa investasi lagi, atau bisa dicairkan jadi pulsa juga. Happy banget gak sih kalau kayak gini? Bayangin aja ya, kalian belanja bisa dapat cashback yang mana cashbacknya itu bisa kalian uangkan juga atau justru dibelanjakan juga. Ya kalian wajib belanjanya di saat cashbacknya lagi naik, geng. Kayak misalkan pas tanggal kembar. Contoh kayak 11-11 kemarin. Atau nanti ada di 12-12. Nah itu bisa jadi kesempatan kalian untuk bisa mendapatkan cashback sebanyak yang gue dapatin ini. Terus selain itu juga ada promo untuk pekan gajian Shopback yang ada di setiap tanggal 25 sampai 27 setiap bulannya. Jadi udah promo tanggal kembar, ada juga promo gajian. Kurang apa lagi coba? Buat kalian semua yang mau bisa belanja secara gratis kayak gue, ya bisa coba deh pakai Shopback ini sekarang. Dan download aplikasinya di link yang udah gue tuliskan di deskripsi. Terus gue juga kasih kode yang bisa kalian redeem pas daftar akunnya. Terus udah deh, kalian bisa pakai akun Shopback untuk belanja kayak gue. Nah, tapi gue saranin ya, kalian belanjanya itu langsung pas kalian udah bikin akunnya. Karena kalian bisa langsung dapat bonus cashback sebesar Rp20.000 secara gratis. Jadi mulai sekarang, jangan lupa kalian pakai Shopback sebelum kalian belanja online. Biar bisa dapat cashback terus-terusan. Sayang loh kalau cuma belanja aja. Jadi pakai Shopback, oke?
Situasi di Korea Selatan beberapa waktu lalu lagi genting banget. Nah, buat kalian yang mungkin mau datang ke sana, mikir 2 kali dulu. Situasi ini menurut gua benar-benar membuat Korea Selatan hampir aja di ujung tanduk. Kalau sempat ini benar-benar terjadi atau terrealisasikan, maka kalian bakal tidak bisa nonton K-pop, tidak bisa nonton K-drama, ya. Pokoknya idola-idola kalian yang selalu kalian damba-dambakan ya di Indonesia ini, itu bakal tidak bisa kalian tonton untuk sementara waktu. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi geng, ini semua disebabkan gara-gara tiba-tiba aja secara mendadak presiden mereka yang bernama Yoon Suk Yeol mengumumkan kalau negara Korea Selatan ini berada di dalam kondisi darurat militer. Nah, kondisi ini bukan kondisi yang main-main, geng. Kebayang nggak tuh, Korea Selatan yang selama ini kita kenal dengan para idol-idolnya gitu ya, dunia entertainnya lagi maju-majunya, tiba-tiba jadi negara perang. Negara yang di bawah kekuasaan tentara. Ini menjadi sebuah kondisi yang benar-benar genting. Kalau presiden sudah menyatakan demikian, maka ini bukan kondisi hoax lagi. Bukan hanya sekedar isu belaka. Berarti memang negara tersebut sedang di bawah bahaya. Dan apabila sebuah negara berada di dalam kondisi darurat militer, maka semuanya yang akan menjadi penanggung jawab adalah angkatan militer bersenjata, yaitu tentara. Termasuk pemerintahan mereka dikuasai oleh tentara. Nah, namun nih geng, pernyataan dari presiden mereka yang bernama Yoon ini mendapat perlawanan dari masyarakat Korea Selatan serta parlemen atau dengan kata lain DPR-nya Korea Selatan. Sampai-sampai masyarakat Korea Selatan di saat itu melakukan demonstrasi untuk menolak kondisi darurat militer ini. Sementara anggota parlemennya berusaha untuk menerobos masuk ke gedung parlemen yang di saat itu ternyata sudah dikepung dan dijaga ketat oleh banyak aparat bersenjata. Nah, kok bisa ya sekeos ini? Ada apa dengan Korea Selatan sekarang? Dan mengapa presiden mereka ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kita lihat di televisi, apa yang kita lihat di media tentang Korea Selatan? Yang kayaknya selama ini kita lihat Korea Selatan tuh hal indah-indahnya doang. Ternyata mereka di balik ini semua memiliki seorang presiden yang benar-benar bertentangan dengan rakyatnya. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan ini dan untuk menjawab bagaimana sih kondisi Korea Selatan sekarang dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh presidennya ini, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Nah, untuk pembahasan pertama, kita langsung ke dalam pembahasan utama, yaitu ketika Presiden Yoon, yaitu Presiden Korea Selatan, yang mengumumkan secara mendadak kondisi darurat militer di negara tersebut. Oke, ini semua bermula pada hari Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024, geng. Pada jam 11 malam waktu setempat. Ketika itu, Presiden Yoon melakukan pidato secara mendadak dan disiarkan di televisi. Nah, bisa kebayang ya, jam 11 malam, waktu dimana semua orang sudah istirahat. Tiba-tiba, masyarakat di saat itu mendapatkan kabar yang mengagetkan. 어제 밤 11시를 기해 국가의 본질적 기능을 마비시키고 자유민주주의 헌정 질서를 붕괴시키려는 반국가 세력의 Di dalam pidato si presiden ini, Presiden Yoon tersebut mengumumkan kalau negara mereka sedang dalam kondisi darurat militer. Kagetlah semua masyarakat. Nggak banyak yang dijelaskan oleh Presiden Yoon di dalam pidatonya itu, geng. Tapi dia hanya mengatakan alasan dia memberlakukan darurat militer di negara tersebut karena dia mempunyai tuduhan Partai Demokrat, ya, salah satu partai yang ada di negara tersebut, itu sudah memiliki hubungan dengan musuh mereka, yaitu Korea Utara, dan terlibat di dalam kegiatan anti negara yang membuat Presiden Yoon ini ya tidak bisa tenang. Nah, tapi anehnya Presiden Yoon tersebut tidak memberikan bukti yang konkret terkait pidatonya
militernya itu. Bukti kalau memang ada kegiatan anti negara, bukti kalau memang Partai Demokrat terlibat kerjasama dengan korut, itu nggak ada buktinya. Jadi kayak terkesan mengada-ngada gitu. Nah, jelas aja masyarakat di saat itu kaget dan nggak terima dengan kondisi ini. Ya gimana mau terima? Kondisi darurat militer itu nggak main-main, geng. Apa yang kalian sekarang lihat di Korea Selatan itu bakal berubah total kalau sampai kondisi darurat militer ini diberlakukan. Ya, semua negara atau seluruh masyarakat itu akan dikontrol oleh angkatan bersenjata atau tentara. Jadi kalian nggak akan bisa melihat adanya hiburan, kalian nggak akan bisa melihat adanya kayak K-pop ini bisa berkarya, rilis lagu lagi. Jangan harap, karena kondisi negaranya ya akhirnya nanti akan mirip-mirip seperti Korea Utara. Nah, di dalam konstitusi Korea Selatan sendiri, presiden itu baru bisa mengumumkan darurat militer itu bila diperlukan aja untuk mengatasi ancaman militer atau menjaga keselamatan dan ketertiban publik dengan cara mengerahkan kekuatan militer mereka. Nah, tapi kan di dalam kondisi ini kayaknya nggak dibutuh-butuhkan amat, karena kalau kita lihat kondisi Korea Selatan ya memang lagi aman-aman aja. Tapi kok bisa presiden mereka membuat pernyataan tersebut yang benar-benar mengagetkan masyarakat Korsel di saat itu. Nah, ternyata geng, dengan menerapkan darurat militer, Presiden Yoon, ya presiden Korea Selatan yang sangat-sangat dibenci oleh masyarakatnya ini, itu mau membuat sebuah wewenang untuk membatasi kebebasan berbicara masyarakatnya, membatasi publikasi media juga, dan membatasi berkumpulnya masyarakat mereka, sehingga apapun yang ada di Korea Selatan, termasuk media tadi, itu berada di bawah kendali militer. Nah, otomatis semuanya bisa dikontrol. Dan kebetulan nih geng, untuk saat ini, para pekerja atau petugas medis yang ada di Korsel itu sedang mogok kerja. Nah, mogok kerjanya itu karena ada sebuah problem yang masih berhubungan dengan si Presiden Yoon ini juga. Nah, di dalam kondisi ini, Presiden Yoon memanfaatkan kondisi tersebut untuk meminta semua petugas medis yang lagi mogok ini untuk segera bekerja dalam waktu 48 jam. Nah, jadi bisa dikatakan dia sekalian ingin mengatasi sebuah masalah antara dia dengan para petugas medis tadi. Nah, mungkin nanti di belakang gue akan jelaskan sedikit nih, ada problem apa sih antara si presiden ini dengan si para petugas medis yang mogok. Nah, karena ini berhubungan dengan kebijakan yang dibuat oleh si presiden kontroversial ini, geng. Nanti kita jelaskan di belakang. Sekarang kita fokus dulu untuk membahas situasi darurat militernya Korea Selatan ini. Masyarakat Korea Selatan itu benar-benar gak mau kondisi darurat militer. Karena perlu kalian tahu nih, geng, kondisi darurat militer ini menjadi trauma yang sangat panjang bagi masyarakat Korea Selatan. Karena dulu pernah sekali dideklarasi oleh presiden mereka di masa dulu. Ya, tepatnya itu pada tahun 1979. Ketika seorang presiden diktator yang bernama Park Chung-hee itu memberlakukan darurat militer ini. Dan di saat itu masyarakat Korsel benar-benar merasa tersiksa. Nah, sampai pada akhirnya si presiden diktator ini itu dieksekusi dalam sebuah kudeta. Disuruh turun paksa. Nah, semenjak itulah darurat militernya nggak pernah diberlakukan lagi. Semenjak akhirnya Korea Selatan menjadi negara demokrasi parlementer dari tahun 1987. Nah, masyarakat Korsel benar-benar trauma dengan yang namanya darurat militer. Karena memang kondisi darurat militer ini sangat merugikan warga sipil, geng. Semua hak-hak warga sipil bakal ditangguhkan. Dan ini nggak cuma berlaku bagi masyarakat aja, tapi juga bagi anggota parlemen, bagi anggota DPR-nya. Sebab banyaknya larangan untuk berkumpul, untuk rapat, untuk berdiskusi itu nggak ada. Semuanya harus mendengarkan perintah dari militer. Dan hal inilah yang membuat masyarakat menolak keras. Nah, terus singkat cerita nih, geng. Nggak lama setelah kondisi darurat militer ini diberlakukan, para tentara pun berkumpul. Mereka langsung terjun ke berbagai titik kota untuk mengamankan kondisi. Ya, bahasanya mengamankan kondisi, tapi lebih tepatnya mereka ini turun ke jalan untuk bersiap menguasai negara tersebut. Salah satunya adalah ketika helikopter yang mengangkut banyak personil militer bersenjata itu mendarat di kompleks gedung parlemen Korea Selatan. Kebayang tuh ya, tentara naik helikopter semua dikumpulin langsung turun di kantor DPR-nya, di gedung DPR-nya, dikuasai oleh tentara, dan sebenarnya itu nggak boleh tuh. Dan di saat itu kondisinya chaos banget, geng. Tentaranya ada yang menerobos masuk sampai mecahin kaca, sampai manjat pagar, dan dikatakan ada sebanyak 280 personil tentara yang berhasil masuk ke dalam gedung parlemen di saat itu. Tegang banget kondisinya.
Nah, lalu singkat ceritanya, anggota parlemen atau anggota DPR Korea Selatan itu bukannya mundur. Mereka nggak takut sama sekali sama para tentara ini. Mereka yang menolak adanya darurat militer ini, mereka tidak mau mendengar sedikit pun statement dari si Presiden Yoon. Ketika para tentara sudah mulai menguasai bagian luar gedung parlemen, staf-staf parlemen yang ada di dalam gedung justru melakukan perlawanan terhadap para tentara dengan mengambil apapun yang ada, termasuk barang-barang gitu ya, untuk bisa memblokade jalan masuk yang bisa mencegah para tentara masuk ke dalam ruangan debat, tempat di mana banyaknya anggota parlemen sedang duduk rapat dan berdiskusi. Nah, jadi ditahan dari dalam. Nah, tapi ternyata di luar pun masih ada anggota DPR-nya atau anggota parlemennya yang belum bisa masuk ke dalam gedung. Jadi mereka pun tertahan. Yang di dalam nahan tentara, yang di luar ditahan sama tentara untuk bisa masuk ke dalam gedung. Jadi benar-benar ricuh banget, geng. Nah, kericuhan yang terjadi di depan gedung parlemen ini disebabkan karena anggota parlemen yang nggak bisa masuk ini mencoba memaksa menerobos untuk bisa masuk. Tapi mereka dihadang oleh para tentara yang sudah berjaga. Ada sebuah momen ketika juru bicara Partai Demokrat yang bernama An Gui-reong. Dia sampai berantem, geng, dengan seorang tentara karena dia berusaha untuk merebut senjata tentara tersebut. Nah, ketika dia berantem ini, geng, dia benar-benar nggak takut sama sekali. Dan akhirnya An Gui-reong itu memilih untuk melepaskan senjata si tentara. Sementara si tentara tadi langsung ngarahin senjatanya ke arah si anggota parlemen itu. Nah, nggak cuma tentara, geng, tapi polisi juga berusaha untuk menutup gerbang agar menghalangi anggota parlemen yang masih di luar untuk bisa masuk. Dan para anggota parlemen tersebut berusaha untuk masuk ke dalam gedung karena di dalam gedung sedang ada rapat atau sedang ada diskusi mengenai sebuah resolusi yang sedang diajukan oleh mereka untuk bisa membatalkan darurat militer. Nah, ini harus dihadiri nih oleh semua anggota parlemen mereka. Kemudian, geng, ada sebuah video live stream dari ketua Partai Demokrat yang sekarang menjadi oposisi dan menjadi partai oposisi terbesar yang bernama Lee Jae-myung. Nah, ketika itu dia berusaha untuk memanjat pagar gedung parlemen agar bisa masuk ke dalam gedung. Dan dia juga meminta agar warga sipil untuk bisa datang ke gedung parlemen sebagai bentuk protes mereka terhadap darurat militer yang diberlakukan oleh Yoon. Sebab kalau terlambat dalam bertindak, maka Korea Selatan akan sepenuhnya diambil oleh militer. Udah siap belum kalian? Idol-idol kalian ya jadi kayak apa ya? Jadi kayak Korea Utara gitu, diperintah oleh tentara-tentara. Nah, di saat itu, anggota parlemen dari Partai Demokrat ini meminta masyarakat turun ke jalan supaya para tentaranya juga nggak bisa bertindak sembarangan. Akhirnya, ribuan masyarakat mendengar seruan dari Lee Jae-myung ini. Dan mereka tengah malam itu, yang seharusnya mereka udah tidur beristirahat, mereka segera keluar rumah, turun ke jalan, segera berkumpul bersama-sama di luar gedung parlemen yang pada saat itu sudah dijaga ketat. Para masyarakat datang sebagai unjuk rasa mereka dengan meneriakan tidak ada darurat militer dan hancurkan kediktatoran. Nah, sempat terjadi ketegangan antara masyarakat sipil dengan polisi yang berjaga di luar gedung. Namun, konflik tersebut untungnya tidak berakhir dengan kekerasan dan masih bisa dikontrol. Para anggota parlemen terus memutar otak mereka agar bagaimana caranya bisa masuk ke dalam gedung. Karena mereka harus bisa masuk ke gedung untuk berdiskusi. Nah, pelan tapi pasti, beberapa anggota parlemen yang masih di luar ini akhirnya bisa melewati blokade tersebut dengan berbagai macam cara. Ada yang menerobos langsung, ada juga yang memanjat pagar seperti yang dilakukan oleh Lee Jae-myung tadi. Nah, terus, geng, seperti yang gue katakan sebelumnya, alasan para anggota parlemen ini berusaha masuk ya karena ingin membuat sebuah resolusi agar deklarasi darurat militer dari presiden mereka ini bisa dibatalkan. Nah, kekacauan tersebut benar-benar gak bisa terhindarkan dan terjadi tengah-tengah malam hari di saat semua orang lagi ngantuk-ngantuknya. Nah, singkat cerita, akhirnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember tahun 2024 jam 1 dini hari diadakanlah sebuah rapat parlemen dadakan sebagai respon atas diberlakukannya darurat militer. Gokil ya, DPR mereka tengah-tengah malam dapat berita langsung ngumpul, geng. Jadi benar-benar bertanggung jawab gitu. Dan hasilnya dari rapat tersebut sebanyak 190 anggota parlemen dari total 300 anggota parlemen, ya berarti kan itu udah lewat 50%-nya gitu ya. Mereka semua menolak darurat militer sehingga darurat militer yang diumumkan oleh Yoon selaku presiden dianggap tidak sah. Syukurlah. Kalau sampai sah kacau banget. Dan resolusi tersebut pun kemudian disahkan oleh anggota parlemen dan menjadi sebuah seruan bagi para aparat untuk segera mundur, tidak lagi berada di jalan, tidak lagi memblokade gedung parlemen. Nah, terus juga beberapa anggota partainya Yoon, ya, anggota partainya si presiden ini sendiri juga tidak sepaham atau tidak ya setujulah dengan keputusan Yoon yang memberlakukan darurat militer. Dan mereka menginginkan agar darurat militer ini segera dibatalkan. Dan gak berlangsung lama setelah resolusi tersebut disahkan, para prajurit
prajurit pun mulai mundur pelan-pelan, baik yang dari dalam gedung maupun yang di luar. Dan kondisi di dalam gedung parlemen sendiri benar-benar berantakan. Sebab ya banyak kaca-kaca yang dipecahkan karena ulah para tentaranya, serta banyak perabotan yang dirusak oleh tentara tersebut. Dan untungnya para tentara itu nggak anarkis sampai melepaskan tembakan sama sekali. Kalau nggak, wah bisa makan korban jiwa. Dan beberapa jam setelah itu, di jam 4.30 pagi waktu setempat, Yoon pun mengatakan akan membatalkan kondisi darurat militer ini yang sudah dia keluarkan. Dan dia mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan kalau pasukan yang dikirim untuk melaksanakan perintah itu akan segera dia tarik. Nah, gagallah Presiden Yoon di saat itu untuk memberlakukan kondisi darurat militer di negara Korea Selatan yang sekarang lagi indah-indahnya ini. Nah, namun di saat itu Presiden Yoon itu nggak mau disalahkan sendiri. Dia tuh berkilah, dia menjelaskan, ya keputusan saya memberlakukan darurat militer ini bukan tanpa sebab, katanya gitu. Ini semua karena adanya ancaman dari Korea Utara, katanya. Yang mana ancaman tersebut sudah masuk ke dalam pemerintahan melalui Partai Demokrat, serta ancaman adanya tindakan anti negara. Nah, begitulah kurang lebih gambarannya. Jadi kayak dia tuh bikin alibi dan berkilah. I'm truly sorry, and I sincerely apologize to our citizens who must have been very surprised. Nah akhirnya nih, banyak orang yang benar-benar kecewa dan semakin tidak suka dengan Presiden Yoon ini. Bahkan kemudian geng, semua staf senior kepresidenan yang seharusnya berada di sisi dan di belakangnya Yoon, itu memilih untuk meninggalkan Yoon. Mereka mengundurkan diri. Gokil ya pejabat luar negeri ya. Tahu malu gitu, langsung mengundurkan diri. Pejabat senior ini bahkan ada yang termasuk ke staf yang setingkat dengan kepala presiden dan juga di atasnya gitu, memilih untuk mundur. Dan alasan mereka mengundurkan diri karena merasa malu dan bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di Korea Selatan ini. Dan selain staf senior, Menteri Pertahanan yang bernama Kim Yong Hyun juga mengundurkan diri, geng. Nah, tapi berbeda dengan si presidennya. Presidennya justru nggak tahu malu. Dia cuma mengucapkan permintaan maaf melalui pidatonya karena sudah menyebabkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat, katanya. Tapi ya udah, minta maaf gitu doang. Dan dia tidak menyatakan ingin mundur ya dari jabatannya sebagai presiden. Dan ini dianggap oleh banyak orang Korsel sendiri sebagai tindakan yang tidak tahu malu, nggak etis, dan ya kayak tebal muka lah gitu. Stafnya aja banyak yang mundur karena keputusan darurat militer yang konyol yang dilakukan oleh si presidennya sendiri, tapi si presidennya yang menyatakan kondisi tersebut malah tidak mundur. Banyak yang menilai apa yang dilakukan oleh Yoon ini hanya demi kepentingan pribadi atau egois doang. Ketika dia mengeluarkan kondisi darurat militer, itu sebenarnya bukan karena ancaman atau ada aksi anti negara seperti yang dia jadikan alibi. Tetapi lebih tepatnya, masyarakat Korea Selatan menganggap Presiden Yoon ini cuma pengen selamatin diri karena kondisi sekarang dia itu ya posisinya sedang terpojok. Nah kok bisa nih seorang presiden Korea Selatan merasa terpojok dengan masyarakatnya? Apa yang sudah dia lakukan? Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan penyebab dari terpojoknya Presiden Yoon di Korea Selatan karena tidak disukai oleh masyarakatnya. Oke, kita mulai dari awal terpilihnya Presiden Yoon ini. Nah, jadi geng, presiden yang satu ini terpilih di dalam pemilihan pada bulan Mei tahun 2022. Namun singkat cerita, dalam 2 tahun kepemimpinannya dia, tiba-tiba di April 2024 kekuasaannya itu menjadi terancam akibat dari oposisi menang dengan telak dalam pemilu bulan April 2024, yaitu Partai Demokrat yang sekarang mendominasi di parlemen. Nah, jadi bisa kebayang ya, presidennya menang dari partai yang lain, tapi di DPR-nya itu menang dari partai lawannya. Nah, jadi dua hal yang sama-sama kuat ini memimpin Korea Selatan. Dan sejak saat itulah pemerintahan Yoon tidak bisa meloloskan RUU yang mereka inginkan. Nah, tapi justru dengan terpaksa memveto RUU yang disahkan oleh oposisi mereka atau oleh lawan mereka. Yang kemudian dia itu terlibat dalam banyak skandal, geng. Seperti kasus korupsi yang juga menyeret istrinya sendiri yang bernama Kim Keon-hee. Yang lebih jelasnya bakal gue jelaskan di belakang. Nah, pada bulan lalu itu, Presiden Yoon ini dipaksa untuk mengeluarkan permintaan maaf di stasiun TV nasional dan mengaku kalau dia sudah membentuk satuan tugas yang bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja dari istrinya tersebut. Namun Yoon menolak penyelidikan lebih lanjut, padahal itu adalah permintaan yang diinginkan oleh partai-partai oposisi. Nah, lalu sebelum darurat militer diumumkan, pihak oposisi sudah mengusulkan RUU yang membahas mengenai pemotongan anggaran pemerintah secara besar-besaran dan tidak bisa diveto oleh pemerintah, geng. Nah, lalu pada saat yang sama,
pihak oposisi juga berupaya untuk memakzulkan anggota kabinet serta beberapa jaksa tinggi termasuk kepala badan audit pemerintah karena gagal untuk bisa menyelidiki kasus korupsi yang berhubungan dengan istrinya Yoon tadi. Nah, setelah darurat militer yang diumumkan oleh Yoon kemarin yang menyebabkan ketidakstabilan negara, Partai Demokrat itu berencana bakal mengadakan pemungutan suara untuk memakzulkan presiden pada hari Sabtu jam 7 malam waktu setempat. Nah, rencananya bakal dilenserkan nih orang. Dan anggota parlemen dari Partai Demokrat yang bernama Kim Seung-won itu mengatakan pada sidang parlemen kalau pemerintah darurat militer ini menyebabkan kebingungan dan ketakutan besar bagi masyarakat. Kim Seung-won juga merasa perlu untuk segera menangguhkan wewenang Yoon sebagai presiden sebab dia juga udah melakukan kejahatan yang gak terlupakan dan bersejarah terhadap masyarakat Korea Selatan. Pemakzulan atau pelengseran si presiden yang satu ini juga menjadi upaya parlemen untuk bisa melindungi rakyat dari keputusan sewenang-wenang dari Yoon selaku seorang presiden. Nah, lalu menurut ketua dari Partai People Power atau Partai Kekuatan Rakyat yang bernama Han Dong-hun, Yoon ini bisa membahayakan bagi masyarakat Korea Selatan kalau dia nggak diskors karena deklarasi darurat militer tersebut yang pernah dia lakukan kemarin itu bisa terulang kembali nantinya. Nah, jadi Majelis Nasional itu bisa melakukan pemakzulan terhadap presiden tersebut kalau ada lebih dari 2/3 parlemen yang memberikan persetujuan. Gokil ya, presidennya dalam tekanan banget nih, geng. Nah, itu artinya, geng, ada sebanyak 200 anggota parlemen yang harus mendukung upaya pemakzulan tersebut. Kalau rancangan tersebut disahkan, Mahkamah Konstitusi Korsel kemudian akan memutuskan apakah akan menguatkan usulan tersebut sebelum mengadakan persidangan. Nah, tapi meskipun begitu, geng, Lee Jae-myung memperingatkan nih, ada kemungkinan bagi si Presiden Yoon ini untuk melakukan upaya lain dengan mengeluarkan darurat militer sebelum parlemen memberikan suara untuk pemakzulan dia pada hari Sabtu tersebut. Nah, namun pihak Presiden Yoon itu mengatakan kalau hal tersebut ya nggak benar gitu. Mereka tuh kayak terima aja apapun keputusannya. Nah, tapi orang-orang pada nggak percaya. Masa sih dia nggak melakukan upaya atau perlawanan gitu. Terus, geng, ada juga keterangan dari Kepala Pasukan Khusus Korea Selatan yang bernama Kwak Jong-gyun yang mengatakan kalau dia diperintahkan untuk menyeret anggota parlemen di malam darurat militer diumumkan. Nah, jadi ini udah ada tindakan kekerasan sebenarnya. Menyeret tuh dalam artian tuh langsung nangkep, langsung sekap, diculik atau apalah gitu. Dan pastinya perintah ini ya datang dari si Presiden Yoon. Siapa lagi gitu kan? Dan hal ini dikonfirmasi oleh Han Dong-hun kalau Yoon memang mengarahkan penangkapan sejumlah tokoh politik terutama selama masa darurat militer tersebut dengan menjangkau koneksinya ketika dia masih bersekolah dulu agar bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Terus kemudian, Kejaksaan Korea Selatan juga sedang menyelidiki si presiden serta pejabat penting lainnya termasuk dengan mantan Menteri Pertahanan yaitu Kim Yong-hyun dan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min terkait dengan darurat militer kemarin. Terus sementara itu, polisi juga sedang melakukan penyelidikan paralel yang terpisah terhadap kasus ini. Ada sebuah catatan telepon yang dirilis pada Jumat yang menunjukkan bahwa Kim Yong-hyun itu menelpon Lee Sang-min beberapa jam sebelum pengumuman darurat militer yang menghebohkan ini. Nah, setelah gue membahas mengenai situasi genting Korea Selatan karena pemberlakuan darurat militer yang begitu singkat serta upaya pemakzulan terhadap Yoon. Nah, sekarang kita coba bahas nih, geng, masuk ke dalam pembahasan mengenai siapa Presiden Yoon ini sebenarnya dan apa yang dia lakukan selama menjabat sebagai Presiden Korea Selatan, yang mana dia benar-benar menjadi presiden yang tidak disukai oleh masyarakat Korsel. Yoon Suk Yeol adalah seorang politisi yang lahir pada tanggal 18 Desember tahun 1960 di Samseondong, Seoul, Korea Selatan. Nah, Yoon ini mengambil jurusan hukum di Seoul National University dan lulus pada tahun 1983. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya dengan mengambil S2 di bidang hukum dan lulus pada tahun 1988. Yoon ini ingin menjadi bagian dari lembaga peradilan Korsel dan mendaftarkan diri di Judicial Research and Training Institute dan lulus pada bulan Februari tahun 1994. Terus Yoon mulai bekerja di Chuncheon dari tahun 1996 sampai dengan 1997 dan kemudian berlanjut kerja di Suwon dari tahun 1997 sampai 1999. Nah, lalu baru dia pindah ke Seoul dari tahun 1999 sampai 2001 dan yang terakhir dia pindah ke Busan di tahun 2001 sampai 2002. Prestasinya di dalam lembaga peradilan ketika dia berhasil menuntut kepala intelijen Badan Kepolisian Nasional yang bernama Park Hae-won atas tuduhan penyuapan. Nah, di tahun 2002 Yoon ini meninggalkan pekerjaannya sebagai jaksa pemerintah untuk bergabung dengan sebuah firma hukum yang bernama Bae
Kim and Lee. Nah, namun pekerjaannya di firma hukum ini nggak lama, geng, karena dia merasa nggak cocok dengan pekerjaan tersebut dan akhirnya memutuskan kembali untuk menjadi jaksa pada bulan Februari tahun 2003 dengan bergabung di kantor Kejaksaan Distrik Gwangju. Nah, di tahun 2005 barulah dia dipindahkan ke Uijeongbu. Pada tahun 2007, Yoon ini dipromosikan naik jabatan menjadi petugas penelitian penuntutan untuk Supreme Prosecutor's Office atau SPO di Seoul. Dia di saat itu menangani berbagai macam kasus termasuk yang melibatkan orang-orang penting, geng. Dan singkat ceritanya, pada tahun 2010, SPO mengangkat Yoon sebagai kepala jaksa dan dia bertugas di sana sampai 2013. Di rentang waktu tersebut, Yoon menikahi istrinya yaitu Kim Kyon Hee yang sekarang menjadi istri presiden yang cukup banyak skandalnya. Berlanjut pada tanggal 17 Juni tahun 2019, Yoon ini dicalonkan oleh Presiden Korsel sebelumnya, yaitu Moon Jae-in untuk menjadi Jaksa Agung SPO. Namun, dia ditentang oleh Partai Konservatif, yaitu Partai Kebebasan Korea atau Liberty Korea Party, yang didukung oleh Partai Demokrat, yang mana itu merupakan partai asal dari Moon Jae-in. Nah, ini agak aneh nih, sekaligus ironi lah gitu ya. Moon yang mempromosikan Yoon, tapi partainya Moon yang menentang Yoon. Nah, gak sampai 2 bulan setelah Yoon menjadi Jaksa Agung, pada tanggal 25 Juni tahun 2019, SPO menyelidiki Cho Kuk yang merupakan Menteri Kehakimannya Moon. Penyelidikan tersebut menyebabkan Cho Kuk itu mundur hanya 35 hari setelah masa jabatannya dimulai, yang mana ini menjadi aib bagi pemerintahannya Moon. Mulai dari situlah, geng, Yoon dan Moon ini selalu bersitegang. Padahal awalnya disupport, tapi Yoon ini justru memakan orang yang mensupportnya sendiri. Jadi bahaya banget ya. Mulailah Yoon dan Moon ini bermusuhan. Di dalam permusuhan inilah Yoon mengajukan pengunduran dirinya pada tanggal 4 Maret tahun 2021 yang berlanjut pada tanggal 29 Juni tahun 2021 ketika Yoon mengumumkan kalau dia berniat untuk mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu 2022. Dan pada tanggal 30 Juli dia pun bergabung dengan partai oposisi dari Moon, yaitu Partai Kekuatan Rakyat atau People Power Party. Jadi dia malah berseberangan dengan Moon. Nah, di dalam hal ini mungkin Moon ini jadi nyesel kali ya. Aduh, andaikan dia mendengarkan kata dari teman-teman di partainya, mungkin hal ini nggak terjadi. Dia nggak ditikam dari belakang oleh si Yoon. Nah, namun geng, ketika Yoon bergabung dengan People Power Party, karena dia bukan berasal dari kalangan politisi dan kurang memahami yang namanya politik praktis, Yoon pun membuat banyak pernyataan yang kontroversial alias asbun alias sotoy. Nah, seperti ketika dia mengkritik kebijakan Moon yang membatasi jam kerja seminggu 52 jam dengan mengatakan kalau beberapa pekerja seharusnya diizinkan untuk bekerja selama 120 jam dalam seminggu. Gak manusiawi banget. Dan di bulan yang sama, dia juga mengatakan kalau pemerintah seharusnya menurunkan standar keamanan pangan karena orang miskin seharusnya diizinkan untuk memilih makanan di bawah standar untuk dimakan dengan harga yang lebih rendah kecuali makanan tersebut membuat sakit dan meninggal. Kacau. Dan terus di bulan Agustus, Yoon menyalahkan feminisme sebagai penyebab rendahnya angka kelahiran di Korsel. Dan dalam kampanyenya, dia berjanji akan menghapuskan kantor kesetaraan gender dan keluarga sebagai bagian dari upaya untuk memenangkan suara anti-feminis. Pada pemilu 2022, Yoon pun berkontestasi dengan Lee Jae-myung dari Partai Demokratik Korea atau yang biasa disebut dengan Partai Demokrat. Dan Yoon lah yang menang. Dan dia pun terpilih jadi presiden dengan segala kontroversinya. Nah, terus singkat cerita, geng, selama jabatan kepresidenan Yoon, ada berbagai isu seperti krisis biaya hidup yang semakin parah di Korsel, polarisasi politik yang semakin menjadi-jadi, dan masalah-masalah lain termasuk dengan sikap kerasnya dia terhadap Korut. Jadi ibaratnya gini, masyarakat Korea Selatan tuh nggak mau perang sama Korut. Mereka tuh pengen damai-damai aja. Apapun kondisi yang ada di Korut, itu urusan Korut. Korsel, dia pengen hidup tenang, masyarakatnya pengen tenang. Tapi entah kenapa, Presiden Yoon ini hobi banget nyolek-nyolek Korut. Sehingga hal ini menjadi ya kegelisahan sendiri bagi masyarakat Korsel. Nah, dan Korsel sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia, kondisi perekonomiannya lagi parah banget, geng. Kalian cek aja sendiri di Google, di situ ada grafiknya dan ada warna merah dengan penurunan yang terus terjadi. Jadi kalau kalian lihat ya K-pop pada mewah-mewah di sana, ya ternyata tidak dengan perekonomian masyarakatnya. Itu semua ya karena selama kepemimpinan Presiden Yoon ini. Apalagi karena kemarin Yoon memberlakukan darurat militer yang pasti juga berdampak pada nilai won itu sendiri. Jadi won mata uang mereka pasti
pasti bakal anjlok. Terus juga karena Yoon ini nggak ramah terhadap perempuan dan feminisme, sekarang negara tersebut sedang ada sebuah gerakan yang dikenal sebagai 4B yang diinisiasi oleh banyak perempuan Korsel. Nah, 4B ini berasal dari 4 kata dalam bahasa Korea yang dimulai dengan huruf B atau B yang berarti tidak. Nah, 4 kata itu ada Bihon yang artinya tidak menikah, Bichulsan yang artinya tidak melahirkan. Nah, terus ada Bieonae yang artinya tidak berkencan, dan biseksu yang artinya tidak berhubungan badan. Nah, 4B atau 4B ini sebagai bentuk penolakan terhadap hubungan heteroseksual sebagai cara untuk melawan patriarki. Korsel ini sendiri memang termasuk ke dalam negara maju yang masih menganut budaya patriarki, apalagi semakin parah ketika presidennya sendiri yang menentang feminisme. Nah, gerakan ini juga berdampak terhadap tingkat kelahiran di Korsel yang semakin menurun. Kalau kebijakan pemerintahnya masih nggak mau berpihak terhadap perempuan dan kesetaraan gender, kaum feminisme di sana akan terus melakukan gerakan tersebut, geng. Gerakan ini juga nggak main-main, geng, karena sekarang sudah ada kabar nih tentang masalah tersebut. Kalau nggak bisa diatasi, maka Korea Selatan bisa menjadi negara pertama yang akan menghilang dari muka bumi karena nggak punya keturunan. Terus geng, isu selanjutnya yang pernah terjadi itu karena kebijakan Presiden Yoon ini mengenai rencananya untuk menambah jumlah mahasiswa kedokteran dengan menambah sebanyak 2.000 tempat sekolah kedokteran. Ini yang di awal sempat gua sebut tadi. Rencana tersebut sudah ditinjau berdasarkan statistik dan penelitian yang meninjau situasi medis saat ini dan yang akan datang. Nah, mungkin kalian akan berpikir ya, loh bukannya bagus kalau jumlah mahasiswa kedokteran makin banyak. Nah, tapi tunggu dulu. Tujuan dia untuk mengadakan hal ini adalah demi menciptakan lingkungan medis di mana semua orang bisa menerima perawatan dengan baik. Nah, itu tujuan dia. Namun rencana ini mendapatkan pertentangan dari banyak tenaga medis di Korsel yang berjumlah sekitar 12.000 dokter muda dengan melakukan mogok kerja sejak bulan Februari. Nah, akibat dari banyaknya dokter yang mogok kerja, itu membuat rumah sakit membatalkan perawatan dan prosedur operasi. Nah, kenapa dokter justru gak setuju dengan kebijakan tersebut? Bukannya ini malah rencana yang bagus? Nah, jadi geng, berdasarkan informasi dari media Al Jazeera, Korsel ini memiliki 2,6 dokter per 1.000 orang dari tahun 2022 yang menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat dengan OECD, yang mana angka tersebut jauh di bawah rata-rata negara maju. Dokter berpendapat kalau sistem medis yang sekarang tersedia itu nggak siap untuk menghadapi peningkatan tajam dalam jumlah dokternya, yang mana ini akan membuat layanan medis terganggu. Pemerintah mengancam akan mencabut lisensi medis mereka dan mendesak agar para dokter kembali bekerja sebelum proses penangguhan lisensi mereka selesai. Dan di dalam hal ini ya antara tenaga medis dengan pihak pemerintah tuh saling bergesekan gitu. Gara-gara aksi mogok yang terus berlanjut, dukungan publik terhadap Yoon benar-benar sudah menurun. Karena ya bayangin aja dokternya pada mogok, kan ini bisa merepotkan masyarakat gitu. Dan hanya sekitar 36% warga Korsel yang masih berpandangan positif terhadap Yoon dalam jejak pendapat atau survei yang dilakukan oleh Real Matter. Nah, jadi 36% itu kecil banget, geng. Ya, sisanya sekitar 64%. Wah, lebih dari 50%-nya itu udah nggak suka dengan Yoon ini. Jadi sampai di sini kalian bisa lihat ya, banyak banget kontroversi tentang Presiden Yoon ini, geng. Nah, termasuk juga dengan istrinya. Istrinya ini juga kontroversial banget. Sebelumnya gue udah sempat bahas juga sih mengenai istrinya yang tersangkut permasalahan menjiplak tesis, terus masa lalunya dia yang dibilang dia ini adalah seorang pelayan di klub, sampai ketuduhan terhadap si istrinya ini serta ibu mertuanya yang mendapatkan keuntungan besar dari manipulasi harga saham Dutch Motor yang menjadi perusahaan impor untuk Korsel. Terus istrinya ini juga dianggap menerima suap dari seorang pendeta yang bernama Choi Jae-yong pada bulan September tahun 2022 ketika Yoon sudah menjabat sebagai presiden. Nah, jadi istrinya aja juga kontroversial banget dan ini benar-benar membuat orang-orang tuh jadi bingung gitu. Kok bisa ya seorang presiden kayak gini banyak masalahnya? Dan kabarnya juga nih, geng ya, yang ini paling aneh sih menurut gua. Ternyata Presiden Yoon ini percaya sama klinik atau perdukunan. Dia ini sering melakukan konsultasi kepada dukun mengenai segala isu-isu yang sedang dia hadapi ketika menjabat sebagai presiden. Nah, jadi nggak cuma di Indonesia aja ya yang masyarakatnya percaya dukun. Ternyata di Korea Selatan sendiri itu presidennya aja percaya dukun. Sekarang di Indonesia ya kita lagi heboh nih masalah adanya konten kreator yang menantang untuk disantet, ya kan? Dan banyak komentar-komentar yang mengatakan, wah orang Indonesia masih ketinggalan zaman, bahas dukun segala macam, orang udah ke bulan, kita mah kapan masih percaya dukun? Ternyata Presiden Korsel ya, yang idol-idolnya ya di
diidolakan oleh masyarakat Indonesia kebanyakan, percaya sama dukun juga. Wah, aneh banget. Dan informasi ini bukan hoax, geng. Informasinya itu ada di media internasional seperti The Guardian. Jadi kemungkinan ini adalah informasi yang benar. Nah, terus geng, ada juga netizen Korea yang membuat tweet di X-nya dengan konteks yang sama. Di tweet tersebut dia menuliskan, kalau dalam bahasa Indonesia nih ya, artinya gini, Lee Jae-myung, lawan politik dari Yoon, itu nggak tahu tanggal lahirnya. Karena Lee nggak tahu tanggal lahirnya, dia juga nggak tahu keberuntungannya gimana. Dan itulah yang membuat Yoon menjadi takut banget sama Lee. Percaya gituan dia. Tapi kalau dipikir-pikir kenapa takut gitu? Ya karena dia nggak bisa mengguna-guna si Lee karena dia nggak tahu tanggal lahir pastinya. Soalnya Presiden Yoon ini percaya sama dukun, jadi dia butuh tanggal lahir seseorang yang akan dia serang. Ya jadi kurang lebih begitulah geng. Terus geng, update terbarunya ya, Presiden Yoon ini dikabarkan gagal dimakzulkan oleh anggota parlemen karena seperti yang gua katakan sebelumnya, untuk bisa memakzulkan atau melengsarkan Presiden Yoon itu dibutuhkan sebanyak 2/3 mayoritas suara yang ada di parlemen. Sehingga harus membutuhkan suara sebesar 200 anggota dari 300 anggota parlemen saat ini. Namun pada saat diadakan pertemuan di hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 kemarin dengan maksud untuk memakzulkan Yoon, suara yang mendukung untuk melengsarkan Yoon itu tidak memenuhi 2/3 suara. Partai Demokrat sebagai oposisi utama beserta partai-partai kecil lainnya secara total hanya menguasai 192 kursi. Sehingga untuk bisa memenangkan suara dibutuhkan 8 suara lagi. Waduh. Kurang 8 suara. Yang mana 8 suara ini berasal dari anggota partai PPP. Nah, sementara itu, PPP sendiri menguasai sebanyak 183 kursi di parlemen. Ada kemungkinan kalau partai PPP ini menggunakan strategi boikot untuk mencegah pembelotan dari anggotanya karena pemungutan suara untuk pemakzulan ini dilakukan dengan anonim atau tidak diketahui siapa yang memberikan suara. Nah, menurut media CNN, dari 108 anggota PPP tersebut, ada 107 orang yang meninggalkan ruangan pemungutan suara atau walkout, sementara 1 orangnya tetap duduk di kursi. Alasan mereka melakukan walkout adalah untuk menghindari perpecahan dan kekacauan yang parah. Nah, gagalnya pelengseran Yoon ini mengecewakan bagi banyak pihak, nggak terkecuali warga sipil Korea. Nah, kalau kalian berpikir Korea Selatan sekarang lagi aman-aman aja, kalian salah. Saat ini banyak mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung parlemen yang mana jumlahnya banyak banget. Tapi ada yang unik geng dan beda dari demonstrasi-demonstrasi yang ada di negara lain. Karena mahasiswa dan pemuda yang datang demo itu pada membawa light stick geng, yang biasanya menjadi identitas dari fans K-pop, ya kan, kalau nonton konser gitu. Nah, terus pas demo itu, para demonstran memutarkan lagu-lagu idol-idol K-pop. Wah, ada-ada aja cara demonya ya. 축구 집회를 열 방침입니다. SBS 김진우입니다. Nah, itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai darurat militer di Korsel dan upaya pemakzulan presiden mereka serta bagaimana sosok dari presiden mereka yang sangat kontroversial dan benar-benar bertolak belakang dengan apa yang kita tahu soal Korea Selatan saat ini. Gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.